Shalom, selamat sore. Kita sebentar lagi akan memasuki hari Sabat Tuhan yang suci. Dan saya di sini akan membawakan renungan buka Sabat. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Christian Maulana, di mana saya melayani di Jemaat Ebenezer Ministry Depok. Saya beri judul Pelayanan Paulus di Jemaat Tesalonika. Pada sore menjelang buka Sabat ini, saya ambil dari 1 Tesalonika 2 ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat Paulus ini sebelum datang di Jemaat Tesalonika, dia telah berada di Jemaat Filipi. Pada saat Paulus menjalankan pelayanannya di Filipi, Paulus dan kawan-kawannya, mereka dikucilkan, bahkan mereka dihina, mereka dibenci, karena mereka tidak terlalu suka mendengar kata-kata tentang Injil. Karena Injil di Filipi sangat minim sekali. Dan itulah sebabnya Paulus memberitakannya. Namun Paulus banyak tantangan. Tapi puji Tuhan, Paulus bisa berhasil karena dengan kuasa doa dari Tuhan. Dan dia mengandalkan kuasa dari Roh Kudus. Bukan mengandalkan kepintaran dan kehebatan daripada Paulus itu sendiri. Namun Paulus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dalam pelayanannya di Filipi. Nah, akhirnya Paulus ingin terbang ke Jemaat Tesalonika. Maksudnya Paulus mau menjelajahi di Tesalonika, dia mau memberikan kekuatan bahwa di Jemaat Tesalonika ini banyak juga mereka yang takut memberitakan kebenaran Tuhan, mereka ragu-ragu. Tapi dengan adanya kehadiran Rasul Paulus ini, dan mereka merasa ada kebangkitan dan keberanian. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang Yesus. Nah, akhirnya Paulus memberikan amanah, nasihat-nasihat yang baik kepada jemaat di Tesalonika. Agar jemaat di Tesalonika harus memberanikan diri, memberitakan kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya Paulus merasakan adanya sukacita bertemu dengan jemaat Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika telah menyambutnya dengan penuh sukacita dan mau berbagi pelayanannya. Dan akhirnya jemaat di Tesalonika begitu beraninya memberitakan tentang Yesus. Dan akhirnya di saat mereka memberanikan diri tentang memberitakan Yesus, lalu banyak orang bertobat dan banyak orang mengenal Yesus pada saat itu. Lalu jemaat Tesalonika akhirnya boleh dapat maju dan berkembang. Itulah yang diharapkan oleh Paulus. Karena biar bagaimana juga Tesalonika ini adalah umat-umat Tuhan yang telah dipakai untuk dijadikan alat memberitakan tentang pekabaran Kristus itu sendiri. Dan Paulus bekerja sama dengan jemaat di Tesalonika. Lalu jemaat Tesalonika merasakan adanya berkat rohani setelah kehadiran daripada sang pemberani, yaitu Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus, dia siap mati apapun yang terjadi demi untuk pekabaran Yesus Kristus. Nah, di jemaat Tesalonika juga harus berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, beritakan tentang Yesus Kristus,
supaya orang banyak yang bertobat dan akhirnya mereka dibaptis, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di sini firman Tuhan karena singkat untuk renungan buat saudara-saudaraku, kekasih-kekasihku di mana saja berada. Biarlah ini kita boleh dapat merenungkan dalam kehidupan kita yang sekarang kita di luar jemaat Tesalonika. Kita adalah jemaat Tesalonika modern yang siap berani untuk memberitakan pekabaran Tuhan di mana saja kita berada, agar pekabaran Tuhan ini boleh dapat dicapai ke seluruh daerah-daerah yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa dan harapan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, di sini saya akan membawakan doa sebagai doa tutup, dan kiranya semua yang boleh hadir untuk mendengarkan acara renungan di Jemaat EHM ini boleh mendapatkan keberkatan rohani. Sebabnya sebelum kita berpisah untuk menyambut hari Sabat Tuhan besok, maka saya undang untuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana kami diajar, dinasehati oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pengarahan yang begitu sangat luar biasa kepada jemaat di Tesalonika. Karena di jemaat Tesalonika ini banyak keraguan-raguan dan tidak berani untuk memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Dan mereka meragukan memberitakan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena mereka takut dikucilkan, takut dibenci, bahkan takut teraniaya. Tapi dengan adanya keberanian Rasul Paulus ini, dia benar-benar menjalani dengan keberaniannya pada saat dia berada di jemaat Filipi. Lalu di jemaat Filipi, Paulus banyak tantangan, hambatan dalam pelayanannya. Namun karena kasih Tuhan kepada Rasul Paulus ini, dan akhirnya Rasul Paulus diberkati dan dibekali dengan kuasa Tuhan itu sendiri. Dengan Roh-Nya yang kudus boleh masuk ke dalam hati dan pikiran Rasul Paulus. Akhirnya Rasul Paulus boleh dapat memberitakan tentang kebenaran Tuhan, tentang Injil Yesus Kristus. Dan akhirnya jemaat di Filipi, mereka banyak yang dimenangkan dan bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan akhirnya sekarang Rasul Paulus sudah memberitakan tentang kebenaran kepada jemaatmu yang ada di Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika akhirnya memberanikan diri, mereka tidak takut, mereka menyerahkan sepenuhnya dengan Tuhan. Dan kamilah sekarang yang berada di studio ini, yang mendengarkan, kami dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan pekabaran Tuhan, untuk memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kami ini Tuhan sebagai jemaat Tesalonika modern juga dapat berani sebagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat dan dorongan kepada jemaat di Tesalonika ini. Dan biarlah kami menjadi jemaat Tesalonika modern ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah renungan ini kami boleh dapat hidupkan, kami boleh dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan besok pagi kami akan datang beribadah bersama umat-umat Tuhan yang ada di mana saja kami berada, khususnya di jemaat EHM ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan hamba-Mu tidak lupa, mohon ampun dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak. Karena itu kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jangan lupa
kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.